Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belala dimanapun berada, masih dalam keadaan sehat walafiat kah di sana? Mudah-mudahan kami doakan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kami sedang melala atau jalan-jalan di Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman ini berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10 Padang. Nah teman-teman, Museum Aditya Warman ini diresmikan pada tanggal 16 Maret tahun 1977 teman-teman. Waktu itu diresmikan oleh Mendikbud Profesor Dr. Syarif Thayyib. Museum ini diberi nama Aditya Warman. Hal tersebut untuk mengingat jasa seorang Raja Minangkabau di abad 14 Masehi yang bernama Aditya Warman. Museum ini berlokasi di Komplek Lapangan Tugu Jalan Diponegoro Padang, dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar dan ditumbuhi 100 jenis tanaman berupa pohon pelindung, tanaman hias, dan apotek hidup. Nah teman-teman, di taman Museum Aditya Warman ini kalau orang Padang namanya Taman Melati. Jadi Taman Melati ini tempat main-main warga Kota Padang nih teman-teman. Nah ini ya. Oke lanjut saja, kita akan lihat jalan-jalan di area museum ini teman-teman. Saksikan videonya sampai selesai. Let's go. Oke, yang pertama kita ke miniatur pesawat. Nah ini dia teman-teman, ada prasastinya juga di depannya. Jadi ini pesawat terbang teman-teman. Iya pesawat terbang ya. Oke. Nah ini pasukan kita teman-teman ya, seperti dulu. Oke, jadi teman-teman pesawat terbang ini kabarnya ini pesawat perang, masa perang dunia kedua ini. Kabarnya pesawat ini dulu adanya di Solo, kota Solo, tapi kemudian dipindahkan ke museum ini tahun 1977. Di prasasti di depan itu tertera tanggal 6 April tahun 1979, ditandatangani oleh Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Ashadi Cahyadi. Dan di depannya tadi kita bisa baca ada prasasti yang bertuliskan, "Aku hanya setitik darah bangsaku, kembangkan sayapku, teruskan perjuanganku." Nah, ini teman-teman, ini miniaturnya pesawat perang dunia kedua. Jadi teman-teman, di Museum Aditya Warman ini memiliki peninggalan atau apa istilahnya itu, lengkap lah, koleksinya lengkap di sini teman-teman. Tapi mungkin kita nggak bisa lihat satu persatu karena mengingat tempatnya sekarang belum buka semuanya. Jadi kita hanya bisa jalan-jalan di luar ini dulu teman-teman. Nah ini tempat-tempat main-main bagi warga yang ingin bermain-main bersama keluarga. Nah, bisa di bagian depan Museum Aditya Warman ini, alias Taman Melati ini teman-teman. Nah, kalau warga Padang ini biasa menyebutnya di Taman Melati namanya. Oke, sekarang kita ada di Tugu Diponegoro. Di Tugu ini teman-teman bisa tahu ini Kota Padang itu adalah singkatan. Ini kepanjangannya nih teman-teman. Ditulis nih tahun 1950. Kita baca ya. Padang, P. Perjuangan Padang dan sekitarnya. A. Akhirnya Pinang pulang ke tampuknya. D. Dirasakan dengan perasaan gembira. A. Akan jadi peringatan bangsa. N. Negara Republik Indonesia idaman suci. G. Genggam teguh tetap abadi. Jadi ini tulisannya masih tulisan yang belum disempurnakan EYD-nya teman-teman. Jadi harus pandai kita membacanya. Kemudian di atasnya ada tulisan teks
proklamasi. Jadi teman-teman udah tahu kan, nama kota Padang itu ternyata ada sejarahnya loh. Kemudian di bagian di depan kita, bagian depannya juga ada prasasti. Nah ini ya. Oke, kita akan lihat seperti apa tulisan yang ada di sana. Ini dibuat tahun 1950. Ini bacanya, untuk kami di Nusa Jaya, kamulah gugur dari tas sengsara, kamu bertugu di jiwa bangsa, lambang bermutu selama masa. Oke teman-teman, itu tulisannya. Jadi kita bisa foto juga di sini, ya. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam teman-teman, lagi ditutup. Jadi ya, itu aja kita di dalam, kita kembali ke luar. Di bagian luar di Museum Aditya Warman teman-teman, ini sudah ada terdapat ini tugu apa namanya? Tugu menangis, kalau nggak salah. Jadi ini tugu mengenang korban gempa tahun 2019 dulu, 2009 dulu teman-teman, maaf. Di tugu mata menangis ini mengenang korban-korban gempa, monumen gempa. Nah ini ya kan, itu lambangnya ada mata menangis. Jadi di sini ada pesan-pesan, mulai dari pesan dari puing-puing, teman-teman bisa baca di sini, di batu ini. Kemudian ada 4 batu yang berdiri di depan. Nah, di keempat batu itu tertulis nama-nama korban gempa dulu, teman-teman. Jadi ini adalah nama korban yang ditulis di batu ini. Ada 4 yang berjajar di depan. Semuanya adalah nama-nama korban. Mungkin teman-teman yang punya saudara atau keluarga mungkin yang kena dampak atau yang menjadi korban gempa 2009 di Kota Padang dulu, mungkin juga ada nama-namanya di sini. Teman-teman bisa jalan-jalan ke sini, dan di sini kalau malam ramai teman-teman. Di depan ini ada macam kafe-kafe lah, tempat-tempat nongkrong di sini, teman-teman. Oke, demikian saja perjalanan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa menjadi salah satu tempat berwisata bersama keluarganya juga di sini, bisa main-main di sini. Ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.